Hai, selamat malam. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dari negeri yang sangat jauh. Arti sebuah ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang mesti diarahkan ke titik yang sama. Sebelum lanjut, usahakan kamu sudah berada di tempat tidur ternyaman. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang damai bernama Aramandala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Wiranata. Ia memerintah dengan penuh keadilan bersama permaisurinya, Ratu Larasati. Mereka memiliki seorang putri tunggal yang sangat dicintai rakyat. Namanya Putri Anindita. Putri Anindita dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan hatinya. Ia gemar menolong anak-anak desa, menyukai bunga melati, dan sering membagikan makanan kepada para pengembara yang singgah di gerbang kerajaan. Setiap pagi, ia berjalan di taman istana sambil menyapa para pelayan dengan senyum yang hangat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, ketika musim hujan mulai datang, Putri Anindita jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Raja dan ratu tidak terlalu khawatir. Tabib-tabib terbaik dipanggil. Ramuan dari pegunungan, madu hutan, serta berbagai tumbuhan obat diberikan. Tetapi hari demi hari, keadaan sang putri justru semakin melemah. Tubuhnya tetap hangat oleh demam. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi mampu berjalan di taman kesayangannya. Seluruh kerajaan diliputi kesedihan. Lonceng-lonceng istana dibunyikan dengan lembut sebagai tanda doa. Rakyat menyalakan pelita di depan rumah mereka, memohon agar sang putri segera sembuh. Raja Wiranata tidak pernah meninggalkan sisi putrinya. Pada malam hari, ia duduk di samping tempat tidur Anindita sambil menggenggam tangannya. "Anakku," bisiknya, "ayah akan melakukan apapun agar engkau kembali tersenyum." Namun, Putri Anindita hanya membalas dengan senyuman tipis. Bulan berganti bulan. Tabib dari negeri-negeri jauh datang silih berganti. Ada yang membawa akar langka dari hutan utara. Ada pula yang membawa bunga embun dari puncak gunung. Tetapi tak satu pun berhasil. Suatu malam, seorang kakek tua datang ke gerbang istana. Janggutnya putih panjang. Tongkat kayunya tampak sederhana. Matanya memanjarkan ketenangan. Para penjaga membawanya menghadap raja. Kakek itu menatap Raja Wiranata dengan lembut. "Paduka," katanya pelan. Penyakit sang putri bukan penyakit biasa. Raja menatap penuh harap. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Kakek itu tersenyum. Jauh di kaki Gunung Seruni, terdapat mata air cahaya. Airnya mampu memulihkan siapapun yang kehilangan kekuatan hidupnya. Tetapi air itu hanya bisa diambil oleh seseorang yang memiliki hati yang tulus dan tidak menginginkan imbalan apapun. Setelah berkata demikian, sang kakek pergi sebelum sempat ditanya lebih lanjut. Keesokan paginya, Raja Wiranata mengumumkan sayembara. Barang siapa berhasil membawa air dari mata air cahaya dan menyembuhkan putri kami, akan memperoleh penghormatan tertinggi dari kerajaan. Berita itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak satria berangkat. Mereka membawa pedang terbaik, kuda tercepat, perbekalan paling lengkap. Namun satu persatu mereka kembali dengan tangan kosong. Gunung Seruni ternyata dipenuhi kabut tebal. Jalannya berliku. Tak seorang pun berhasil menemukan mata air yang dimaksud. Di sebuah desa kecil yang jauh dari istana,
hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Jaka. Jaka tinggal bersama ibunya di sebuah rumah bambu di tepi hutan. Sehari-hari, ia membantu warga memperbaiki pagar, mengantar hasil panen, dan merawat kebun obat peninggalan ayahnya. Ia bukan kesatria. Ia tidak memiliki pedang. Ia juga tidak pernah bermimpi menjadi orang terkenal. Namun sejak kecil, ayahnya selalu mengajarkan satu hal. Jika engkau mampu menolong seseorang, lakukanlah dengan hati yang bersih. Ketika mendengar kabar tentang sakitnya sang putri, Jaka merasa iba. Bukan karena hadiah kerajaan, bukan pula karena kemasyhuran. Ia hanya berpikir bahwa seorang anak yang baik tidak seharusnya menderita terlalu lama. Malam itu, ia meminta izin kepada ibunya. "Ibu," katanya lembut, "izinkan aku pergi mencari mata air cahaya." Ibunya menatapnya lama. "Lalu, apa yang kau harapkan dari perjalanan itu?" Jaka tersenyum. "Aku hanya berharap putri itu dapat sembuh." Ibunya mengangguk. "Kalau begitu, pergilah. Bawalah doa ibu bersamamu." Keesokan pagi, Jaka memulai perjalanan. Ia hanya membawa bekal sederhana. Sebotol air minum, roti jagung, sebuah kendi tanah liat, dan seruling bambu milik ayahnya. Perjalanan menuju Gunung Seruni memakan waktu berhari-hari. Di sepanjang jalan, Jaka membantu siapa saja yang ditemuinya. Ia menolong seorang nenek membawa kayu bakar. Ia memperbaiki roda pedati seorang petani. Ia membagikan sebagian makanannya kepada anak-anak pengembara. Anehnya, setiap kali ia menolong orang lain, perjalanan terasa semakin ringan. Pada hari ketiga, ia tiba di kaki Gunung Seruni. Kabut putih menyelimuti seluruh lereng gunung. Suasana sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar lembut. Jaka mulai mendaki. Jalan setapak semakin sempit. Batu-batu besar menghalangi langkahnya. Tetapi ia tidak menyerah. Menjelang malam, ia menemukan seekor rusa kecil yang kakinya terjerat akar pohon. Dengan hati-hati, Jaka membebaskannya. Rusa itu menatapnya beberapa saat sebelum berlari masuk ke dalam hutan. Jaka pun melanjutkan perjalanan. tanpa disadarinya, rusa itu diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Keesokan harinya, kabut menjadi semakin tebal. Jaka kehilangan arah. Ia berjalan berputar-putar tanpa menemukan jalan keluar. Saat rasa lelah mulai datang, tiba-tiba rusa yang pernah ditolongnya muncul kembali. Rusa itu berdiri beberapa langkah di depan, lalu berjalan perlahan seolah meminta Jaka mengikutinya. Jaka pun mengikuti. Rusa tersebut membawanya melewati jalan kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah lembah yang indah. Di tengah lembah itu mengalir mata air yang memancarkan cahaya kebiruan. Udara terasa hangat. Bunga-bunga bermekaran. Burung-burung berkicau merdu. Jaka tahu bahwa inilah mata air cahaya. Ia mendekat dengan penuh hormat. Namun sebelum mengambil air, ia mendengar suara lembut. "Untuk siapa air ini akan kau bawa?" Jaka menoleh. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berpakaian putih. Wajahnya damai. "Aku membawanya untuk putri kerajaan yang sedang sakit," jawab Jaka. "Apa yang kau inginkan sebagai balasannya?" Jaka berpikir sejenak. "Lihatlah tanganku," katanya sambil tersenyum. "Tangan ini terbiasa bekerja untuk membantu sesama. Aku tidak membutuhkan hadiah apapun."
Jika sang putri sembuh dan keluarganya kembali bahagia, itu sudah cukup bagiku. Perempuan tua itu mengangguk. Maka ambillah air ini, sebab hanya hati yang tulus yang dapat membawanya pulang. Jaka mengisi kendi tanah liatnya. Ajaibnya, air tersebut memancarkan cahaya lembut namun tidak tumpah sedikit pun. Ia mengucapkan terima kasih. Ketika menoleh kembali, perempuan tua itu telah menghilang. Jaka segera turun gunung. Perjalanan pulang terasa jauh lebih cepat. Sesampainya di istana, para penjaga awalnya meragukannya. Namun cahaya dari kendi yang dibawanya membuat semua orang terdiam. Raja Wiranata segera mempersilahkannya masuk. Jaka berlutut. "Paduka, izinkan hamba mencoba membantu." Air mata air cahaya diberikan kepada Putri Anindita. Beberapa tetes diminumkan dengan perlahan. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menunggu. Beberapa saat kemudian, warna wajah sang putri mulai berubah. Pucatnya perlahan menghilang. Napasnya menjadi lebih tenang. Ia membuka matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum dengan jelas. "Ayah," bisiknya. Air mata Raja Wiranata mengalir. Ratu Larasati memeluk putrinya sambil bersyukur. Kabar kesembuhan Putri Anindita menyebar ke seluruh kerajaan. Lonceng-lonceng berbunyi gembira. Rakyat menyalakan ribuan pelita. Pesta syukur diadakan selama beberapa hari. Raja memanggil Jaka. "Wahai pemuda," katanya, "katakanlah apa yang kau inginkan. Emas, tanah, atau kedudukan tinggi akan kuberikan." Jaka menunduk hormat. "Hamba tidak menginginkan semua itu, Paduka." Raja terkejut. "Lalu apa permintaanmu?" Jaka tersenyum. "Rawatlah rakyat Paduka dengan kasih, sebagaimana Paduka merawat putri Paduka. Itulah hadiah terbaik bagi hamba." Mendengar jawaban itu, seluruh hadirin terdiam. Putri Anindita memandang Jaka dengan penuh rasa hormat. Ia belum pernah bertemu seseorang yang begitu tulus.